Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kemarin kita disuguhi berita yang Anda mau menyebutnya apa? Ajaib, ajaib, luar biasa, apalagi war biasa katanya lagi kalau gaya-gaya netizen ya, nulisnya war biasa pakai Z, belakangnya pakai H biasa gitu. Atau koplak gitu kalau kata anak muda zaman sekarang. Oke, sebelum kita debat mau ngomong judulnya apa, saya baca ini aja berita yang saya maksud. Ini banyak trending banget di mana-mana dimuat. Salah satunya saya bacakan dari Liputan 6 ya. Hakim soal vonis jual batubara 12 tahun penjara sudah cukup menderita dihina rakyat. Ya. Jadi menurut Hakim Juliari Batubara itu kenapa divonis 12 tahun penjara yang meringankan karena Juliari Batubara sudah cukup dihina masyarakat, menderita dia. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari Batubara terdakwa kasus korupsi bansos COVID-19. Oke. Adapun putusan tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi yang meringankan dan memberatkan atas pelanggaran pidana mantan Menteri Sosial atau Mensos tersebut. Dalam poin yang meringankan, Hakim menyebut Juliari sudah mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk penghinaan dari masyarakat Indonesia, meskipun pengadilan belum memutuskan bahwa dirinya bersalah. Keadaan meringankan terdakwa sudah cukup menderita, dicaci, dimaki, dicerca dan dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis bersalah oleh masyarakat, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kata Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat Senin 23 Agustus kemarin ya. Selain itu, Hakim melanjutkan Juliari selama persidangan yang berjalan selama 4 bulan ini selalu hadir dan tertib. Dia dinilai kooperatif tanpa bertingkah dan membuat berbagai alasan yang menghambat jalannya persidangan. Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Jelas Hakim. Jadi poin yang ingin diangkat oleh netizen khususnya rakyat Indonesia pada umumnya adalah bahwa Juliari Batubara, Peter Batubara, mantan Menteri Sosial yang mengkorupsi bantuan sosial, menteri yang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, partai yang selalu berkoar-koar menabalkan diri, memproklamasikan diri sebagai partai wong cilik, tapi kadernya yang menjadi menteri sosial mencuri, merampok, merampas hak wong cilik di tengah pandemi, itu dihukum 12 tahun penjara karena yang bersangkutan sudah cukup menderita, dibully, dicerca, dihina oleh masyarakat. Walaupun dalam kalimat berikutnya, walaupun pengadilan belum memutuskan yang bersangkutan bersalah. Jadi ada aroma si Hakim ini menjadi semacam juru bicara Juliari Batubara, juru bicara koruptor bansos. Ini loh, kami belum memutuskan bersalah loh, pengadilan belum memvonis loh, belum mempunyai kekuatan hukum tetap loh, tapi masyarakat sudah membuli, menghina, mencerca, mencaci Juliari sehingga dia dan keluarganya sangat menderita, dan karena itu kami memberi vonis 12 tahun penjara. Anda bisa bayangkan itu? Dahsyat ya? Negeri kita dahsyat. Oke, dahsyat sekali saudara. Ini saya bacakan ada beberapa komentar ya. Ada dari siapa? Dr. Rizal Ramli ya. Dalam cuitannya hari ini dia mengatakan ini hakim-hakim langka. Gunakan argumen paling aneh di dunia.
Ini hakim-hakim langka gunakan argumen paling aneh di dunia ya. Vonis 12 tahun, hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena sering dibully. Anda bisa bayangkan? Hah? Di bawah orang kasih komentar semua bisa diatur. Lalu ada lagi si Nganu ya. Apapun dasarnya asal dapat meringankan golokannya merdeka. Apapun dasarnya asal dapat meringankan golongannya merdeka. Sambil mengutip tweetnya Mahfud MD. Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal yang sesuai dengan pesanan dan bayarannya. Wah. Saudara sekarang ini gimana ya? Kalau Juliari Batubara menderita karena dihina, dicaci, dibully dalam media sosial, apakah hakim tidak berpikir bahwa perbuatan Juliari Batubara yang mengkorupsi total menurut persidangan 34 miliar sekian itu tidak membuat rakyat menderita? Mas Hakim, halo, saya bilang gerombolan hakim gak enak ya. Mas Hakim deh, kelompok majelis hakim nih. Emangnya kalian nggak berpikir bahwa ketika Juliari Batubara mengkorupsi bansos, yang jelas-jelas judulnya bansos itu bantuan sosial, yang jelas-jelas ditujukan bagi rakyat kecil yang terpapar oleh pandemi yang kejam ini, yang menjadi lebih kejam lagi karena perbuatan para penguasa dengan aturan main yang makin nggak jelas, amburadul dan ambiar ini, apakah mereka tidak menderita rakyat itu karena korupsi Juliari Batubara? Kenapa klausul ini menjadi pertimbangan bahwa Juliari telah cukup menderita sehingga cukup divonis dengan 12 tahun penjara saja? Bos, kalau soal bulian, bos, pertama saya ingin katakan ya, para majelis hakim itu sifatnya hanya sebentar, sporadis, sebentar, dan saya belum pernah tahu ada satu orang dibully dengan tema yang sama berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kecuali orang itu memang menjadi target para buzzer yang dibayar oleh kekuasaan. Kecuali ya, Anda bisa temukan orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan, yang berseberangan dengan penguasa, itu setiap hari berbulan, mungkin bertahun-tahun mendapat bulian. Salah satunya ya Rizal Ramli ini. Dan bulian itu biasanya tidak berisi terkait dengan konten yang dia sampaikan, kritik, saran yang dia sampaikan, tapi bersifat pribadi, personal, yang sungguh-sungguh norak dan tidak masuk akal. Jadi situ ya. Jadi Juliari Batubara dibully itu hanya insidental, parsial, sporadis, apalagi lah namanya. Pokoknya pada waktu tertentu saja ketika masalah korupsi bansos itu mencuat. Setelah itu selesai. Dan hakim kalian, para hakim ya, yang memakai toga hitam, yang mendapat amanat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, ini keadilan ini loh. Saya nggak harus mengkuliahi kalian soal hukum karena kalian pasti jauh lebih paham. Tapi soal keadilan kalian memang parah, para hakim ini parah. Tidak punya rasa keadilan. Apakah pertimbangan bahwa Juliari itu divonis 12 tahun karena sudah menderita mendapat bulian itu ada unsur keadilan? Di mana keadilannya bagi kami rakyat Indonesia yang saya nggak dapat bansos, tapi uang saya diambil untuk membiayai bansos, ya kan? Dari APBN, so tau lo nyumbang apa? Gua nggak nyumbang. Itu kan utangnya, justru itu ngutang. Gua yang bayar, rakyat Indonesia yang bayar. Itu tidak ada keadilannya, wahai gerombolan hakim lagi. Biarin dah saya bilang gerombolan hakim lah. Gerombolan hakim, wahai gerombolan hakim yang mengadili Juliari Batubara. Kenapa sih kalian tidak punya rasa keadilan gitu loh? Ini coba nih, ada lagi bercandaan dari Aira Ani Amalia. Jadi di Indonesia tuh kalau ada koruptor harus dipuji, biar hukumannya berat. Sebab kalau dibully hukumannya jadi ringan. Kan gila nggak? Jadi ini kata si Aira ya, fotonya cantik juga pakai jilbab hijau ya. Jadi di Indonesia itu kalau ada koruptor harus dipuji,
biar hukumannya berat. Sebab kalau dibully hukumannya jadi ringan. Ini si Aira ini. Tuh. Ya. Anda bisa bayangkan nggak, koruptor jangan dibully. Jadi rakyat Indonesia, kalau kalian marah dengan koruptor, kalau kalian ingin koruptor mendapat hukuman berat, bahkan hukuman mati, minimal seumur hidup, please kalian jangan membuli koruptor. Kalian jangan menghina koruptor di media sosial. Kalian jangan posting mencaci maki dari Twitter, di Instagram, Facebook, atau apapun namanya yang menghina para koruptor. Karena kalau sampai kalian menghina, membuli, mencaci koruptor, maka koruptor akan dikurangi hukumannya, diperingan hukumannya oleh majelis hakim, karena majelis hakim berpendapat koruptor sudah sangat menderita, dibuli, dihina, dicaci oleh rakyat Indonesia. Walaupun ditambahin lagi, walaupun belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Inilah maksud saya, hal-hal seperti ini yang membuat korupsi tidak pernah berhenti. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah membuat koruptor menjadi jera. Karena satu, dia tahu akan dihukum ringan. Kedua, dia tahu akan dikorting-korting, dipotong-potong hukumannya seperti yang terjadi Jaksa Pinangki, seperti yang terjadi pada Joko Chandra, sudah dapat diskon hukuman, dapat korting hukuman, dapat remisi hukuman, dan seterusnya dan sebagainya. Tidak membuat jera. Belum lagi di penjara itu mereka cuma pindah tidur aja. Fasilitasnya dasar lengkap dan sebagainya. Saya pernah membesuk seorang kawan yang di penjara di Tangerang. Penjara Tangerang. Ketika saya kan belum pernah mengenal penjara kayak apa. Jadi saya ikutin aturan. Begitu membesuk, ditaruh handphonenya. Bapak bawa handphone? Ada. Titip sini Pak, saya titip. Teman saya juga dititip juga. Anda tahu di dalam itu para napi bisa telepon-teleponan, ngobrol berdiri sambil merintah-merintah, sambil manggil-manggil, sini, tahu nggak yang dipanggil sini tuh? Itu petugas penjara. Saya tanya sama teman saya dalam, kok itu mereka boleh bawa handphone? Ada handphone di sini, kok gue disuruh ditaruh? Emang begitu aturannya, nggak boleh, tapi kita semua pada punya handphone. Lu yang lihat yang telepon-telepon sana itu bandar narkoba, dia lagi ngatur penjualan. Ini apalagi koruptor besar, saudara. Dia bisa sulap kamarnya menjadi semacam hotel minimal kelas bintang 3 lah, kalau nggak bintang 5. Dan jangan salah, tidak otomatis orang koruptor itu yang di penjara itu ada di dalam penjara. Tidak otomatis. Anda bisa bayangkan koruptor semacam siapa namanya, pegawai Dijen Pajak itu namanya dulu, pegawai golongan 3A yang punya 2 sekian triliun itu kedapatan lagi nonton tenis Wimbledon di Bali. Statusnya di penjara. Bukan hal yang rahasia. Kita sudah sama-sama tahu. Jadi hal seperti ini, kalau pemerintah mengatakan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga harus ditanggulangi dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga ditangani oleh lembaga yang luar biasa, super body yang disebut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian makin kemari makin aneh. Yang terbaru anehnya adalah kok KPK mengangkat 7 mantan koruptor menjadi penyuluh korupsi. Anda bisa bayangkan? KPK lebih memilih 7 mantan koruptor sebagai penyuluh korupsi dan membuang 75 pegawai KPK yang berintegritas dan punya track record dahsyat dalam pemberantasan korupsi. Anda bisa bayangkan? Udah gitu KPK menyebut mereka penyintas. Penyintas itu adalah orang yang selamat dari penyintas COVID adalah orang yang selamat dari kena COVID, survive, hidup, dan sehat lagi. Penyintas korupsi adalah orang yang selamat dari korupsi. Maksudnya apa nih? Pelaku korupsi kok korban gitu loh. Penyintas tuh korban, bro. Penyintas HIV, AIDS, orang yang selamat dari HIV AIDS. Kita apresiasi, kita hormati, kita tidak boleh perlakuan dengan diskriminasi. Penyintas COVID, kita harus empati bahwa kita harus syukuri orang itu Allah selamatkan dari penyakit yang mematikan ini dan seterusnya sebagainya. Tapi kalau KPK menyebut mantan koruptor sebagai penyintas koruptor, dahsyat.
Jadi KPK itu makin seru saja, makin seru. Pimpinannya seru, dewan pengawasnya seru, sekarang hakim-hakim tipikornya juga tidak kalah lucu, menjadikan dalih dihina, dibully sebagai aspek peringan hukuman. Masya Allah. Ini ada Icon, Icon ya, membalas, kasihan maling ayam, maling kambing, maling sapi, udah bonyok dihajar polisi, hukumannya kurang lebih segitu juga. Tanya aja alasan mereka kenapa mencuri ayam. Kebanyakan alasannya karena mau beli susu, mau beli susu anaknya, atau beli HP anaknya karena belajar online. Kalau bekas Menteri Sosial, gila bos. Ini ada lagi TKR, Tentara Keamanan Rakyat nih ya. Dia kait-kaitkan dengan orang lain nih. IBHRS kurang apa coba, hinaan, fitnah, bulian. Kok nggak ada keringanan? Pak Hakim yang terhormat, jangan sampai jabatanmu menjadi laknat Allah. Nih dia kasih gambar Habib. Bahaya nggak? Apa Facebook? Apa YouTube? Sama YouTube ntar gue dibredel karena nampilin wajah foto Habib Rizik. Tapi nggak apa-apa lah, bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Nih, nah tuh kan, ini si TKR ini, Tentara Keamanan Rakyat ya, ada gambar Habib pakai sorban hijau. Itu IBHRS, artinya Imam Besar Habib Rizik Syihab kurang apa coba, hinaan, fitnah, bulian. Kok nggak ada keringanan? Pak Hakim yang terhormat, jangan sampai jabatanmu menjadi laknat Allah. Oh, gila gak? Yang kita tahu hanya mengatakan alhamdulillah saya sehat, di penjara, divonis 4 tahun, saudara. 4 tahun. Jadi seperti kata Rizal Ramli tadi, dalam yang awal-awal tadi, ini hakim-hakim langka. Hakim gunakan argumen paling aneh di dunia. Iya, memang ini hakim langka. Bener-bener langka. Dahsyat sekali. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ya kenapa sih begini? Para hakim itu mungkin boleh pinter lah. Di S1, S2, S3 hukum boleh pinter lah. Pasal-pasal mungkin mereka hafal lah. Sehingga seperti kata Mahfud MD, bisa tergantung pesanan. Berapa bayaran, berapa pesanannya, berapa bayarannya, baru dicarikan pasalnya sesuai. Kan? Tapi mohon maaf deh, kalian itu kalau memutus vonis itu kan demi ketuhanan, demi keadilan. Mana keadilannya? Apakah kalian tidak takut keputusan Anda, kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan yang kalian sebut-sebut dalam vonis? Gak masuk akal kan? Jadi kalau ada koruptor, jangan dihina, jangan dibully, jangan dicaci, nanti khawatirnya hukumannya menjadi ringan. Selamat datang di negeri terlucu sedunia, negeri amburadul, negeri ambiar, Indonesia. Aduh, mengerikan sekali. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.